Lonjakan kasus positif COVID-19 belakangan ini membuat banyak warga yang terkonfirmasi positif harus melakukan isolasi mandiri di rumah. Penyebabnya adalah karena keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan di rumah sakit dan puskesmas. Namun, banyak warga di antaranya yang melakukan isolasi mandiri yang ditemukan meninggal dunia. Di Jawa Barat ada 160 pasien COVID-19 yang meninggal dunia saat sedang menjalani isolasi mandiri. Kabar duka akibat pandemi COVID-19 terus berdatangan. Kasus kematian pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri terus meningkat. Provinsi Jawa Barat tercatat menjadi salah satu daerah terbanyak kasus kematian pasien yang sedang menjalani isolasi mandiri atau isoman. Menurut pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga saat ini ada 160 pasien COVID-19 di Jawa Barat yang meninggal dunia saat sedang menjalani isoman. Lambatnya penanganan pasien akibat penuhnya layanan fasilitas kesehatan diduga menjadi salah satu penyebab tingginya angka kematian. Kabupaten Bekasi menjadi salah satu daerah terbanyak kasus kematian warga yang sedang menjalani isoman, yakni 48 orang. Seperti yang terjadi pada 12 Juli lalu, seorang pasien COVID-19 ditemukan meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri. Ia sedang menjalani isoman bersama istri dan seorang anaknya di kediamannya di Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Kondisi kesehatan yang terus menurun dan terlambatnya penanganan fasilitas kesehatan menjadi penyebab utama kematian korban. Kejadian serupa juga terjadi di Desa Lambang Sari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Seorang warga berusia 44 tahun ditemukan meninggal dunia usai menjalani isolasi mandiri selama 9 hari. Sebelumnya dia keluhannya batuk pilek, terus udah diperiksa katanya asam lambung, terus dikasih obat aja dari dokter klinik gitu, terus sama makan vitamin aja sih Kak di rumah tuh. Artinya suplai pasokan vitaminnya kurang gitu, apa gimana? Kita karena awam itu jadi kita nggak kasih untuk obat COVID-nya nggak tahu apa gitu. Center for Indonesia Strategic Development Initiative atau CISDI mengungkap hasil survei bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Puskesmas Terpadu Juara yang dilakukan pada periode 3 hingga 6 Juli lalu. Survei itu menemukan ada sebanyak 446 kasus kematian warga yang sedang menjalani isolasi mandiri di 12 kota kabupaten di Jawa Barat. Menurut pendiri CISDI, Diah Saminarsi, temuan lain yang didapatkan ialah banyaknya puskesmas yang kewalahan menangani pasien isoman. Pasalnya, dari 100 puskesmas yang dilakukan survei, CISDI menemukan satu puskesmas harus melayani kurang lebih 3.000 pasien isoman. Dalam survei tersebut, CISDI menemukan beberapa penyebab utama kematian warga. Tidak mendapatkan pertolongan karena rumah sakit penuh, pasien terlambat datang ke vaskes ketika kondisi sudah memburuk, puskesmas tidak memiliki kemampuan dalam memberikan pertolongan karena keterbatasan sumber daya, dan pasien terlambat ditemukan karena minimnya jumlah tes. Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah kematian pasien isoman ialah dengan melakukan testing dan tracing secara masif dan menyediakan shelter bagi pasien yang tidak memiliki rumah yang layak untuk menjalani isoman. Sambil kemudian ada shelter di wilayah sehingga kalau dia mengalami gejala lanjutan, misalnya di hari ketiga atau di hari keempat menurun kondisinya, bisa dipindahkan ke shelter. Dan kalau dia memang rumahnya tidak memungkinkan untuk isolasi di rumah, begitu ketahuan segera dipindahkan ke shelter sehingga nggak keburu menulari yang lain, gitu. Secepat mungkin dipisahkan. Itu yang bisa menyelamatkan kematian orang meninggal pada saat isolasi mandiri. Menanggapi hal ini, Ketua Harian Satgas COVID-19 Jabar, Daud Ahmad, mengakui adanya lonjakan kasus COVID-19 membuat fasilitas kesehatan seperti puskesmas kewalahan melayani pasien. Saat ini satu puskesmas diperkirakan melayani sekitar 300 pasien isoman per harinya. Kondisi ini membuat terjadi pelambatan pada pelayanan pasien isoman. Ditambah lagi, tingkat keterisian rumah sakit di Jawa Barat masih mencapai angka 84% hingga 15 Juli. Angka ini masih di atas standar pemerintah yaitu maksimal 60%. Dengan pandemi yang luar biasa ini kita harus menjadi menjadi sebuah gerakan gitu ya, semua pemerintah, semua elemen masyarakat dengan kapasitasnya masing-masing harus bisa bekerja, harus bisa bergerak untuk saling membantu. Gotong royong dihidupkan lagi di level masyarakat. Ini harus kita lakukan oleh semuanya, tidak hanya oleh pers, tidak hanya oleh Satgas pemerintah, tidak, tapi semuanya, semua bersama-sama dengan masyarakat.
kita saling menolong, kita saling membantu. Karena ya ini adalah sebuah kejadian, sebuah kondisi yang luar biasa. Daud meminta warga yang sedang menjalani isolasi mandiri agar aktif melapor ke Satgas tempat di wilayahnya, mulai dari tingkat RT, desa, kecamatan, hingga puskesmas, agar mendapatkan bantuan jika mengalami penurunan kondisi kesehatan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri telah melakukan berbagai inovasi untuk membantu penanganan pasien isoman, diantaranya layanan telemedicine atau pengobatan jarak jauh dan pemberian obat dan vitamin melalui aplikasi Picobar. Franky Wijaya, Helmi Suranegara, Bandung, Jawa Barat.